Salam jumpa untuk kita semua. Bersyukur kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam renungan harian hari ini, Sabtu tanggal 21 Februari 2026. Bersama-sama kita diperhadapkan akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang berperikop siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Masa kanak-kanak adalah masa penting dan istimewa, sebab masa anak-anak adalah masa yang paling banyak diingat. Yang kedua, masa kanak-kanak adalah masa paling banyak belajar. Dan yang ketiga, bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang paling mudah dibentuk. Anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Yesus sendiri begitu memperhatikan anak-anak, bahkan menekankan pentingnya menerima hidup kekal, keselamatan seperti anak-anak kecil. Bahkan menjamin bahwa anak-anak pun bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nas hari ini dalam Matius 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita lihat dan kita baca firman Tuhan ini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Pandangan dunia pada umumnya tentang anak-anak kurang penting. Tidak tahu apa-apa, tidak berarti dibanding orang dewasa, diremehkan karena tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan seringkali dianggap sebagai pengganggu, mudah dieksploitasi dan dibodoh-bodohi. Dalam masyarakat, status kekuasaan dan prestasi seringkali menjadi ukuran kesuksesan. Namun Yesus mengalihkan fokus dari ukuran dunia ini menjadi sebuah pengajaran yang mendasar tentang kerendahan hati. Ia memanggil seorang anak kecil, gambaran dari ketidakberdayaan dan kesederhanaan, untuk menegaskan bahwa dalam kerajaan sorga ukuran terbesar adalah mereka yang merendahkan diri. Siapa yang terbesar? Pertanyaan yang diajukan para murid Yesus bukanlah pertanyaan baru. Terbesar dalam kerajaan sorga berarti bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil yang dalam kepolosan dan kesederhanaannya bergantung penuh pada orang tuanya. Menjadi pelayan dari semua, menyambut dan menerima Yesus. Gambaran yang Yesus gunakan adalah anak kecil. Mereka polos, tidak mendendam, cepat mengampuni dan melupakan, jujur dan apa adanya, sangat percaya kepada orang tuanya. Pentingnya pertobatan dan kerendahan hati. Pertobatan yang Yesus maksudkan bukanlah sekedar pengakuan atas dosa, tetapi juga sebuah perubahan sikap hati. Menjadi seperti anak kecil berarti melepaskan ego dan ambisi pribadi yang sering menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ini adalah ajakan untuk menyederhanakan hidup kita, menjauh dari kebanggaan dan mengedepankan sikap rendah hati. Mengapa
Yesus memilih seorang anak kecil sebagai contoh? Anak kecil mewakili ketulusan, ketergantungan, dan kepercayaan. Nah, dalam konteks ini, anak kecil mengingatkan kita untuk kembali kepada dasar iman kita. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi yang kompleks. Mereka datang dengan hati yang bersih, siap menerima kasih dan bimbingan. Dalam hal ini, kita diajak untuk mengevaluasi diri dan memikirkan kembali motivasi dan tujuan hidup kita. Lalu Yesus melanjutkan dengan menekankan pentingnya menjamu anak-anak kecil. Menyambut anak kecil tidak hanya berarti memberi perhatian kepada anak-anak secara fisik, tetapi juga menerima dan menghargai orang-orang yang dianggap tidak berarti dalam masyarakat, dianggap tidak tahu apa-apa, dianggap yang paling kecil dan tidak berarti. Ini berhubungan erat dengan kasih kita kepada sesama. Seringkali kita hanya lebih fokus pada orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Nah, sedangkan Yesus mengingatkan kita bahwa setiap individu, setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapannya. Ketika kita menyambut anak kecil, juga berarti menyambut Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam dunia modern yang semakin hari semakin banyak hal yang tidak kita mengerti. Pesan Yesus di Matius 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima ini memberikan tantangan yang besar. Kita hidup di tengah masyarakat yang seringkali merayakan status, kekuasaan, dan pencapaian secara individu. Namun dengan mengedepankan sikap rendah hati dan ketulusan, kita dapat membawa dampak yang positif bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita menganggap sepele mereka yang dianggap kecil dan tidak penting. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghargai setiap orang, termasuk mereka yang berada di pinggiran sosial, menyambut dan menghargai semua orang, menciptakan lingkungan di mana kasih dan dukungan bisa tumbuh. Dengan kita mengedepankan kerendahan hati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, belajar untuk menghargai keunikan setiap individu dan menerima mereka sebagaimana adanya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghargai setiap orang, termasuk mereka yang kita anggap sebagai orang pinggiran sosial. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam sikap yang menghargai, rendah hati, penuh kasih, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua orang, seperti yang dikehendaki Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami senantiasa belajar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, menundukkan hati kami bahwa hidup kami adalah Tuhan yang empunya. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berarti ketika kami ada dan ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dimanapun Tuhan tempatkan. Bahwa kami semua adalah alat yang Tuhan pakai untuk kami menyaksikan kabar baik, kabar sukacita kerajaan Allah yang senantiasa boleh dirasakan oleh setiap orang melewati kehadiran kami dimanapun kami ada.
Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau yang mengampuni segala dosa dan salah kami. Tuhanlah yang melayakkan kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dan perjalanan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan. Terpujilah namamu. Amin.